wal mursalati urfa. Pada bacaan wal mursalati, di sini wal al, ini ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca huruf lamnya dengan jelas, yaitu adanya huruf alif lam bertemu dengan mim. Kemudian ro-nya di sini kita baca dengan ro tebal disebabkan karena sebelum huruf ro yang disukunkan ada huruf yang dhammah. Wal mur. Kemudian la, ini mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif. Wal mursalati urfa. Kembali lagi ada ro, ini tanda seperti ini, huruf ro belok seperti ini. Urfa. Pada lafal terakhir, pada lafal bacaan fan, ketika kita berada di akhir bacaan, ini kita baca dengan bacaan mad iwad, yaitu mengganti fathatain menjadi panjang. Sebagaimana mad tabi'i, urfa, bukan lagi urfan, tapi urfa, 2 harokat. Wal mursalati urfa. Fal asifati asfa. Fal asifati. Di sini ada alif lam lagi, yaitu ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca. Kemudian di sini huruf ain. Fal a. Huruf ain usahakan jangan sampai masuk rongga hidung, dan ain sendiri punya bacaan mad tabi'i, yaitu a-nya panjang 2 harokat. Asifati, yaitu pada lafal fa ada mad tabi'i, fathah bertemu alif panjangnya 2 harokat. Asfa, di sini huruf a ketemu dengan huruf shad yang tebal. Hati-hati jangan menebalkan ainnya, tapi di sini ditebalkan adalah huruf shadnya. Hati-hati juga jangan sampai terpantulkan huruf shadnya. Fa, pada lafal fa kembali kita mendapati menjadi ada bacaan mad iwad, yaitu fathatain bertemu alif di akhir bacaan menjadi panjang. Wan nashirati nashra. Pada bacaan wan nashirati, di sini ada alif lam yang dimana di sini kita namakan dengan alif lam syamsiyah, yang mana alif dan lamnya ditulis tapi tidak dibaca, sehingga kita langsung membaca pada huruf nun yang bertasydid. Di sini ada bacaan namanya gunnah, yaitu nun yang bertasydid. Cara membacanya menahankan dulu sepanjang 2 harokat sampai 3 harokat. Wanna, baru dilepaskan. Kemudian nasyirati, pada lafal na sendiri ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif panjangnya 2 harokat. Shi, hati-hati jangan dibaca si karena di sini huruf shin. Kemudian roti, di sini akan kembali ro-nya tebal dan dia ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu dengan alif. Kemudian nasyra, kemudian ada fathatain di akhir bacaan, kita namakan dengan bacaan mad iwad. Wan nashirati nashra. Kemudian ayat selanjutnya, fal fariqati farqa. Fal fariqati farqa. Fal fariqati. Di sini ada alif lam lagi, yaitu alif lam qamariyah, yaitu alif dan lamnya ditulis dan dibaca dengan jelas suara lamnya. Fal fariqati. Kemudian pada lafal fa, di sini ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif panjangnya 2 harokat. Qati, ada mad tabi'i lagi, fathah bertemu alif 2 harokat. Fal fariqati farqa. Farqa, ro-nya tebal. Farqa, farqa, yaitu fa, kemudian ro-nya dibaca dengan tebal karena huruf ro yang dia sukun sebelumnya fathah. Kemudian pada lafal qan ini kita baca dengan bacaan mad iwad, yaitu fathatain bertemu alif di akhir bacaan diganti tanwinnya menjadi panjang. Qa. Fal fariqati farqa. Ya. Fal mulqiyati dzikra. Pada bacaan fal mulqiyati, di sini ada fal, ada alif lam qamariyah, yaitu lam alif dan lamnya dibaca dengan jelas. Fal al, tapi usahakan jangan sampai memantul. Kemudian fal mulqiyati, pada lafal ya di sini ada bacaan mad tabi'i panjangnya 2 harokat,
yaitu ditandai dengan fathah bertemu alif. Kemudian dzikra, pada lafal dzikra di sini ada huruf dzal kecil, jangan sampai dibaca dengan zikra, tapi dia dzikra. Kemudian kafnya ini punya sifat namanya sifat hamas, yaitu aliran nafas kita atau jaroyanun nafas, maka zik. Nah, dia sebenarnya ada dua sifat. Yang pertama dia sifatnya adalah hamas, yang kedua adalah dia termasuk ikhwah, yang ada harus dialirkan apa namanya nafas kita dan suaranya. Dzikra. Kemudian lafal ra, yaitu fathatain bertemu dengan alif, itu kita namakan dengan, ketika di akhir bacaan dinamakan dengan mad iwad, panjangnya adalah 2 harokat. Dzikra, bukan lagi zikron. Kita ulang. Fal mulqiyati dzikra. Kemudian ayat selanjutnya, uzran au nuzra. Di sini uzran, hati-hati dalam pelafalan zal, usahakan di sini jangan sampai memantul, jangan uzra gitu ya, tapi uzran. Kemudian pada lafal ran bertemu dengan alif atau hamzah, kita namakan dengan bacaan izhar halaqi. Suara tanwinnya jelas, uzran. Kemudian au nuzra, au bacaan lin lembut, nuzra di akhir kembali lagi bacaan mad iwad, yaitu fathatain bertemu alif di akhir bacaan. Ya, semoga innama tu'aduna lawaqi'. Pada bacaan innama di sini ada nun berharokat tasydid diwarnai dengan warna hijau, ini bacaan gunnah. Cara membacanya, suara n-nya ditahan 2 harokat. Innama, nah, baru dilepas. Kemudian ma ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif. Tu ada dhamma bertemu waw, mad tabi'i lagi. Aduna ada mad tabi'i, dhamma bertemu alif, bertemu waw. Panjangnya 2 harokat keseluruhannya. Lawaqi'. Pada lafal wa ada juga mad tabi'i, yaitu ditandai dengan fathah bertemu dengan alif. Kita coba ulang. Innama tu'aduna lawaqi'. Fa idzan nujumu tumisat. Pada lafal fa idzan nujumu, lafal an-nujum di sini ada alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca. Kita langsung pada lafal dzal langsung ke nun. Dzannu. Kemudian pada lafal nun sendiri ada bacaan gunnah, yaitu kita tahan suara nunnya sepanjang 2 harokat. Fa idzan nu, baru dilepas. Kemudian nujumu ada mad tabi'i, yaitu dhammah bertemu waw. Tu tebalkan huruf ta karena dia huruf isti'la. Kemudian tumisat, di sini tak ada tak sukun, kita namakan dengan bacaan, atau di sini ada tak sifatnya sifat hamas, yaitu ada aliran nafasnya. Tak punya 2 sifat, yang pertama yaitu sifat syiddahnya, yang kedua baru hamas. Syiddah itu berarti suaranya tertahan, hamas nafas yang kita alirkan. Tumisat, langkah pertama syiddah dulu, baru ke yang kedua hamas. Kita ulang. Fa idzan nujumu tumisat. Ya. Wa idzas samaa'u furijat. Pada lafal wa idza, hati-hati dalam melafalkan zalnya, jangan dibaca wa iza. Ini kesalahan yang sering terjadi, yaitu mengganti huruf zal dengan huruf zai. Kemudian pada lafal as-samaa'u, di sini assa ada alif lam, maaf, di sini salah menulis, yaitu bukan qamariyah, tapi dia alif lam syamsiyah, yaitu adanya alif lam yang ditulis dan dia tidak dibaca, langsung ke sinnya. Kemudian pada lafal sama, as-samaa'u, di sini ada mad wajib muttasil, yaitu adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad, maka ia kita panjangkan sepanjang 4 harokat. Furijat. Kemudian lafal ta sukun, dia memiliki sifat syiddah dan sifat hamas, yaitu yang pertama suara ditahan, ya, kemudian alirkan nafas, at.
Wa idzas samaa'u furijat. Kemudian wa idzal jibalu nusifat. Wa idzal jibalu nusifat. Pada lafal za sama kembali di sini jangan dibaca dengan zai, jangan wa idzal jibal, tapi wa idza. Kemudian al jibalu ada alif lam. Nah, ini alif lamnya alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang tertulis dan dibaca lamnya, jangan jelas. Al wa idzal jibalu. Kemudian lafal ba, di sini ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif, panjangnya 2 harakat. Nusifat. Kemudian adalah huruf ta yang dia sukun. Maka cara membaca ta huruf sukun ini mengeluarkan dengan makhraj dan sifatnya. Yang pertama, makhraj ta ujung lidah kita berada di di paling akhir dari gigi sari kita. Atau di antara gusi dan gigi sari. Kemudian makhrajnya adalah salah satu sifatnya, ta itu adalah syiddah. Syiddah itu tertahannya suara. Kemudian hamas, mengalirnya suara. Itu yang paling tampak. Maka nusifat pertama gitu, langkah pertama at, baru kasih hamas. Nusifat. Nah, kita ulangi. Wa idzal jibalu nusifat. Nah, semoga bermanfaat. Wa idzar rusulu uqitat. Wa idzar rusulu uqitat. Kemudian pada lafal ra di sini, maaf, sebelum huruf ra di sini ada huruf alif lam. Nah, tapi sebelum itu ada huruf dzal. Hati-hati pada lafal dzal, jangan dibaca dengan zai. Jangan wa idzar rusulu. Nah, tapi wa idzar rusulu. Kemudian ra-nya tebalkan. Arru kemudian ar-rusulu, maka dinamakan di sini ra tebalnya ra tafkhim. Wa idzar rusulu uqitat. Nah, di sini ta sifat hamas dan sifat syiddahnya. Langkah pertama syiddah dulu, baru hamasnya. Uqitat. Wa idzar rusulu uqitat. Kemudian li ayyi yaumin ujjilat. Nah, pada lafal ya tekan ya-nya li ayyi, jangan dibaca li ayyi atau li ayyi. Nah, jangan. Tapi li ayyi yaumin. Kemudian lafal yau ada fathah bertemu sukun, ini bacaan lin lembut dalam pelafalannya, yaumin. Kemudian pada lafal min ada bacaan izhar halqi, yaitu ditandai dengan tanwin pada huruf mimnya bertemu dengan hamzah, maka suara tanwinnya harus jelas. Min u, nggak boleh min u. Kemudian ujilat, kembali lagi ada huruf tak sukun, harus dijelaskan suara taknya. Li ayyi yaumin ujjilat. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.